Isa itu kan Yesus. Emangnya orang Islam itu dibaptis? Kan enggak. Kami pengikut Isa dibaptis. Sekarang apa yang diikuti Kristen? Ajaran Yesus, ajaran Isa. Kami Masehi Advent hari ke-7 masih setia kepada 10 hukum. Bagaimana mungkin kemudian Anda bisa lolos hukum 2, 3, 4, 5 sampai 10, hukum pertama aja udah dilanggar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dialog lintas agama Bang Juma dengan Bu Darni, perwakilan dari Masehi Advent hari ke-7, berhadapan untuk membela keyakinan masing-masing. Bang Juma memulai dengan pandangan tegasnya, menyatakan bahwa dalam Islam, orang kafir dan orang Yahudi tempatnya adalah di neraka. Ia juga menantang Bu Darni dengan mengatakan bahwa umat Kristen bukanlah pengikut Yesus, melainkan pengikut orang Roma, dan mengklaim bahwa umat Islam adalah pengikut sejati Nabi Isa karena mereka menyembah Tuhan yang sama. Dialog ini juga menyentuh isu takdir dan keselamatan. Darni dengan suara yang tenang namun berani membantah setiap pernyataan tersebut. Ia bersikeras bahwa orang Kristen adalah pengikut Yesus dan mereka mematuhi 10 hukum Taurat. Perdebatan semakin memanas ketika diskusi tentang ketuhanan Yesus, di mana Bang Juma berulang kali menegaskan bahwa Tuhan tidak mungkin menyerupai manusia. Sementara Darni bersikukuh bahwa Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia dan telah menampakkan dirinya di bumi. Video ini bukanlah ajakan untuk berdebat lagi, melainkan sebuah undangan untuk kembali ke titik nol, di mana hati yang paling dalam bisa bertanya tanpa beban. Tuhan yang sejati, bukankah Dia adalah sumber kasih dan kedamaian? Jika demikian, mungkin jalan terbaik untuk menemuinya bukanlah melalui perdebatan sengit, melainkan melalui hati yang terbuka untuk menerima cahaya dari manapun datangnya. Semoga hati kita semua diberi petunjuk untuk menemukan jalan yang paling benar, jalan yang mengantarkan kita pada kedamaian abadi. Di dalam hadis perkataan Muhammad mengatakan, dibebankan dosa kalian kepada kami, Nasrani dan Yahudi. Di Al-Quran dikatakan orang Yahudi dan Nasrani orang-orang yang beriman. Dan di surat Quran surat Al-Maidah 53 ditulis pengikut Isa, pengikut Injil akan ditinggikan kelak di hari akhir zaman. Bukan pengikut Muhammad, sayangku Alif. Gimana itu? Silakan. Oke, baik. Baik, saya ambil alih ya, Dek. Saya ajarin dulu wanita ini. Jadi gini, di Islam itu konsepnya jelas, kafir neraka, Yahudi neraka, kan gitu. Adapun dikatakan innalladzina amanu, orang-orang yang beriman dari Yahudi, Nasara dan Sabi'in. Ya memang betul, Nabi Musa punya pengikut, di antaranya terbagi dua, ada yang beriman, ada yang tidak. Begitu juga Nabi Isa, pengikutnya terbagi dua, ada yang beriman, ada yang tidak. Kalau Kristen ini kan bukan pengikut Nabi Isa. Kristen ini adalah pengikut orang Roma, bukan pengikut para nabi. Itu yang perlu saudara pahami. Lalu kemudian berbicara mengenai orang-orang beriman itu adalah orang yang berusaha untuk mensucikan dirinya menyembah kepada Allah. Meskipun mereka kemudian ada kehilafan, ada dosa. Dan pada intinya mereka tidak menyembah selain daripada Allah. Makanya dikatakan yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billah wa ya'mal salihah yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah. Itu jelas. Siapapun yang beriman kepada Allah dan melakukan amalan-amalan saleh, ketika ia mati membawa dosa, maka dosanya dihapuskan oleh Allah. Itu kata Allah, itu janji Allah. Ayat Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9. Dikatakan yukaffir anhu sayyi'ah wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Dzalika fawzul azim. Itu Al-Qur'an yang menerangkan pada hari di mana manusia dikumpulkan seluruhnya dari keturunan Adam sampai seluruh keturunannya yang hidup sampai hari kiamat, dihimpun, dikumpulkan. Itulah hari di mana kesalahan dosa-dosa akan diungkap. Lalu Allah mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Nah, ketika dosa itu dihapuskan, dosa itu dilimpahkan kepada orang-orang kafir yang memang sudah ada khusus berada di dalam neraka. Orang kafir itu ada di dalam neraka, baik itu dari orang Yahudi maupun dari Nasara atau Nasrani. Mereka semuanya masuk di neraka. Nah, karena mereka sudah ada di neraka, kemudian maka dosa-dosa yang tadinya sudah dihapuskan lebih dulu.
diserahkan kemudian kepada penghuni neraka. Nah, sama seperti misalnya nih, saya mau ke Bali mengantar sesuatu, tapi Bang Alif juga ada tugas ke Bali. Nah, saya sudah punya tugas lain di Makassar. Kemudian yang punya kuasa mengatakan, serahkan aja tugas itu kepada Bang Ali, toh dia memang mau ke Bali kok, Anda langsung ke Makassar aja. Itu poinnya. Jadi kalau berbicara mengenai Al-Quran, berbicara mengenai Islam, kaidahnya itu ada. Tidak semudah yang Anda bayangkan. Al-Quran menceritakan bahwa neraka itu dua. Orang-orang yang masuk kafir, orang-orang kafir yang masuk neraka akan mendapatkan neraka berlipat kali ganda. Umat Islam yang masuk surga akan mendapatkan surga yang berlipat kali ganda. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya semua kita, keturunan Adam itu sudah memiliki kapling. Memiliki kapling di neraka dan juga memiliki kapling di surga. Pada saat orang-orang kafir masuk ke dalam neraka, umat Islam masuk ke dalam surga, maka nerakanya umat Islam itu kosong. Maka diberikanlah kapling neraka umat Islam itu kepada orang-orang kafir. Begitu juga sebaliknya, kapling surga yang dimiliki oleh orang-orang kafir, karena kosong tidak diisi oleh orang kafir, maka diberikan kepada umat Islam. Sehingga umat Islam menikmati surga itu berlipat kali ganda, dan orang-orang kafir menikmati neraka itu juga berlipat kali ganda. Itu poin di dalam Al-Quranul Karim. Itu poin. Jadi Allah itu adil. Wahai Darni, aku ciptakan engkau. Aku berikan ruang kapling di neraka. Aku juga berikan ruang kapling di surga. Aku adil. Sekarang kau hidup. Kau tentukan arahmu kemana. Ternyata Bu Darni lebih memilih ke neraka. Kapling surganya kosong. Maka kami umat Islam yang mengambil kapling tersebut. Begitu juga wahai Bang Suma. Aku ini adil. Aku ciptakan kapling nerakamu. Aku ciptakan kapling surgamu. Hiduplah engkau. Dan ternyata kehidupanku aku memilih kapling surga. Sehingga nerakaku kosong. Maka yang mengisi itu adalah Bu Darni yang terjerumus ke dalam api neraka Jahannam. Nah itu yang pertama. Yang kedua, membahas tentang apa tadi tuduhannya tentang Islam. Yang kedua tuh, yang terakhir. Hapus dosa. Dibebankan kepada Yahudi dan Nasrani gitu. Kenapa ada di Islam? Itu sudah saya jawab. Tidak ada nembus dosa. Ingat, tidak ada tebus dosa dalam Islam. Cuman ditangguhkan kemudian dosa yang tadinya dimiliki oleh umat Islam terhapuskan. At-Taghabun ayat 9. Yauma yajma'ukum yaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ah wa yudkhilhu jannah. Kami hapuskan semua dosa-dosanya. Nah, itu. Siapa yang beriman kepada Allah, beramal saleh, kami hapuskan. Itu ada perintah, dihapuskan. Jadi dosa-dosanya kemudian ditangguhkan kepada orang yang memang sudah khusus di neraka. Ngapain kami ke neraka lagi? Toh ada yang menanggung dosa-dosa itu, ada yang mengisi neraka, maka seluruh dosa-dosa dilimpahkan kepada mereka. Karena memang mereka sudah ditentukan sesuai dengan pilihan mereka untuk hidup dalam neraka. Kemudian yang ketiga, terkait dengan apa ini? Yang Bu Darni tadi katakan, yang terakhir tadi. Ada yang ingat nggak, teman-teman? Ya, Bu Darni. Ini aja lupa dengan pertanyaan. Udahlah, akulah dulu. Udah banyak kali Bang Ju. Iya, silakan. Akulah dulu ya. Tadi itu udah dijawab duluan sama Bu Runda di Al-Baqarah ayat 62 itu. Itu kan mereka orang Yahudi, orang Nasrani. Mereka itu orang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Oh iya, Quran surat itu kan ayat yang selamat. 2 tadi. Iya, iya. Di sana kan dicatat orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang yang beriman kepada Allah. Terus kenapa di dalam hadis itu ditulis dosa-dosa umat Islam ditangguhkan kepada orang Yahudi dan Nasrani. Sementara di Quran kami itu orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan di Quran surat Al-Maidah. Oh tadi, Quran surat Ali Imran 55. Di sana ditulis pengikut Isa dan pengikut Injil akan ditinggikan kelak di hari kiamat. Sementara kalau ditinggikan kelak di hari kiamat berarti ada dong yang memegang Injil sampai hari ini. Makanya Allah mengatakan berimanlah engkau kepada Taurat, Zabur dan Injil. Berarti kan masih ada dong bukunya itu. Makanya ada kalian tahu tentang Musa, tentang siapa lagi Abraham, tentang Daud. Ya kan dari Taurat.
Nah itu nggak ada hilang itu Taurat, Zabur, dan Injil. Makanya nanti ditinggikan kelak di akhir zaman, di akhir hari kiamat, ya kan? Hidup, mantap. Silakan Bang Juma. Baik, nah ini dia. Jadi hanya mimpi-mimpi dan angan-angan kosong gitu ya. Ketika berbicara mengenai pengikut Nabi Isa alaihissalam, pengikut Nabi Isa alaihissalam itu kami umat Islam ini. Kami pengikut Nabi Isa. Nabi Isa mengajarkan menyembah hanya kepada Allah. Fattakullah wa ati'un. Inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyyan. Biiznillah, biiznillah. Apapun yang datang kepada Nabi Isa atas izin Allah. Jadi kami ditinggikan dari orang-orang kafir. Siapa orang-orang kafir itu? Orang yang ingkar kepada ajaran Nabi Isa. Nabi Isa mengajarkan dirinya, aku hanya hamba Allah, aku diberi kitab, ketetapan, lalu kemudian aku dijadikan sebagai nabi, aku diutus hanya kepada Bani Israel. Kami beriman kepada itu. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Tetapi orang-orang kafir harus disingkirkan. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Makul tulahum illa ma amartani bi. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Itu ajaran Nabi Isa. Tapi orang yang ingkar terhadap ajaran itu justru mendudukkan Nabi Isa sebagai Tuhan, bahkan Nabi Isa sebagai hewan untuk nebus dosa-dosa biadab mereka. Jadi jangan kemudian menghayal terlalu jauh. Yang disebut sebagai pengikut Nabi Isa itu adalah kami. Kami pengikutnya, menyembah kepada Allah. Kami menyembah kepada Allah. Dia diutus hanya kepada Bani Israel. Kami beriman bahwa beliau hanya diutus kepada Bani Israel. Beliau mengajarkan sujud ibadah. Beliau mengajarkan bersyahadat, berpuasa, zakat, dan seterusnya. Kami menjadi pengikutnya. Sedangkan Kristen, apa yang Kristen ikuti dari Nabi Isa? Tak ada. Nabi Isa ini ada yang mengklaim dirinya Tuhan. Ada yang mengklaim dirinya adalah inkarnasi Tuhan. Itulah kelompok orang-orang kafir. Yang nanti akan dibersihkan Nabi Isa dari orang-orang kafir yang nebeng kepada mereka. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Ketika manusia nanti kelak semua dikumpulkan di padang mahsyar, Yesus, Nabi Isa alaihissalam akan menjadi musuh bagi orang Kristen. Dan Isa alaihissalam, Yesus Kristus dalam hal ini, akan mengingkari semua pemujaan-pemujaan yang Kristen lakukan terhadap Yesus, Nabi Isa alaihissalam. Apa buktinya? Matius 7, nomor 21, 22, 23. Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Aku tidak mengenal engkau. Hanyalah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa mereka ini? Orang kafir yang melantik Yesus Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan, memungut perpuluhan demi untuk mengagungkan dan menganggap Yesus ini Tuhan. Nah, maka yang diusir ya Ibu Darni, jelas itu. Silakan. Ini tadi kucatat ini ada beberapa 1, 2, 3, 4, 5. Kristen bukan pengikut Yesus. Kristen itu artinya pengikut Yesus. Ya tentu kami pengikut Yesus. Yang mana itu Kristen yang pengikut Yesus? Yang menuruti hukum-hukumnya. Yang menuruti 10 hukum. Kami Kristen, umat Advent Masehi Advent hari ke-7, masih setia kepada 10 hukum. Tidak ada satupun kami tukar 10 hukum. Itu kekal sampai selama-lamanya. Yesus mengatakan 1 titik 1 iota, jangan kau robah hukum. Dan Paulus juga mengatakan, hukum Taurat itu penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Jadi kami tetap pengikut Yesus. Makanya kami dikatakan Kristen. Kristen artinya pengikut Yesus, gitu ya. Kristen semua masuk neraka. Di dalam Roma 8 ayat 1, yang di dalam Yesus, yang di dalam Kristus Yesus, tidak ada penghukuman atasnya. Apa maksudnya yang di dalam Yesus? Nah, Ibu Darni di dalam Yesus. Ibu Darni sudah dibaptis, lahir kembali, menerima Yesus juru selamatku dan Tuhan juru selamatku. Setelah itu, aku menuruti segala perintah-perintahnya di dalam kasih itu. Itulah 10 hukum. Tidak ada masuk neraka pengikut Yesus kalau di dalam Yesus.
Ada juga pengikut Yesus tetapi dia melakukan banyak kejahatan. Itu tidak tinggal di dalam Yesus. Itu melanggar hukum-hukum Yesus. Walaupun mereka itu, kami itu sudah ditebus dengan darahnya yang suci itu, kami harus tetap berjuang untuk melakukan kebaikan dan kebenaran. Karena di dalam tubuh kami ini sudah ada Roh Kudus. Roh Kudus itulah menyertai kami selama-lamanya selama kami hidup, agar kami melakukan kebaikan dan kebenaran di dalam 10 hukum. Pengikut Nabi Isa adalah Islam. Emangnya kalian dibaptis Bang Juma? Isa itu kan Yesus. Emangnya orang Islam itu dibaptis? Kan enggak. Kami pengikut Isa dibaptis. Diberikan dirimu dibaptis. Satu baptisan, satu Tuhan. Ya, itu dia. Itu kalau pengikut Yesus. Emangnya umat Islam mengajari, mengabarkan Injil. Ada rupanya kalian pegang buku Injil. Mana? Kalau kami umat Kristen memegang Injil. Buku Injil itu adalah kabar baik tentang kelahiran Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, dan tentang kerajaan surga. Itulah artinya Injil. Yaitu tertulis di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itulah kitab Injil. Nah, itu dia ya. Sekarang apa yang diikuti Kristen, ajaran Yesus, ajaran Isa? Kami Masehi Advent hari ke-7 masih setia kepada 10 hukum. Masih setia kepada peraturan-peraturan yang diajarkan. Makanan-makanan yang haram kami lakukan. Beribadah hari Sabat, hukum keempat kami lakukan. Tidak menyembah berhala-berhala Hubal yang lain. Tidak. Kami menyembah Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub yang turun menjadi manusia, itulah Yesus. Nah, ya. Terus terakhir, Matius 7 ayat 21. Enyahlah kau dari hadapanku, kata Yesus. Siapa yang dienyahkan itu? Ada juga umat-umat Kristen mengaku, Tuhan, aku sudah berbuat demi namamu, aku sudah menyembuhkan orang. Tetapi di baliknya itu mereka ada yang merubah hukum. Di baliknya itu mereka melakukan berbagai macam kejahatan. Enyahlah kau dari hadapanku. Tetapi pengikut Yesus yang setia melakukan 10 hukum di dalam kasih tidak akan dienyahkan. Makanya ada ayat di dalam Roma 8 ayat 1, tidak ada penghukuman di atasmu yang pengikut Kristus. Sekian. Silakan Bang Juma. Oke, kita uji ya teman-teman. Terkait 10 hukum milik orang Yahudi yang kemudian diambil oleh Bu Darni ini sebagai penyusup ya, pengikut palsu, yaitu serigala yang nyamar domba. Ini di situ dikatakan jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Bilangan 23 nomor 19, Tuhannya Yahudi bukan manusia dan bukan anak manusia. Hosea 11 nomor 9, pencipta alam semesta itu bukan manusia, sedangkan Yesus itu manusia. Ulangan 32 nomor 39, Tuhannya Yahudi tidak mati, tidak dihidupkan dan tidak dimatikan, melainkan menghidupkan dan mematikan. Coba bagaimana mungkin kemudian Anda bisa lolos hukum 2, 3, 4, 5 sampai 10, hukum pertama aja udah dilanggar. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Tidak boleh. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah ilah yang disembah para nabi Yahudi dan ilah yang disembah oleh Katolik dan turunannya termasuk Advent itu sama? Ilah yang disembah Yahudi bukan manusia dan bukan anak manusia. Sedangkan ilah yang disembah oleh Karisteng in the Gang itu anak orang, cucunya Daud. Nah, coba ini dulu, buktikan dulu bahwa Yesus itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Silakan. Baiklah. Yesus itu bukan manusia seperti kita ini, tetapi dia adalah Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Pada mulanya, sebelum Yesus menjadi manusia, pada mulanya dia adalah firman itu. Bersama-sama Elohim itu, Yahweh itu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah, firman itu diam di tengah-tengahmu menjadi manusia. Itulah Yesus. Untuk apa dia datang?
Ada misi penyelamatan dunia. Nah, gitu dia. Bukan kaleng-kaleng dia datang Bang Juma. Misi penyelamatan dunia untuk memperdamaikan manusia ini kepada siapa? Kepada ya Allah itu. Karena dulu di dalam perjanjian lama Bang Juma dinubuatkan di dalam perjanjian lama selalu memotong kurban, selalu memotong kurban. Tetapi Allah mengatakan, aku sudah muak dengan korban-korban bakaranmu itu. Nah, Yesus menggenapi dengan darah yang suci, satu kali penebusan saja manusia itu diperdamaikan kepada siapa? Kepada Allah. Itu kami tetap menyembah dia, tidak ada yang lain. Sama seperti begini Bang Juma, Allah di dalam 3 sifat, itulah firman dan Roh Kudus. Firman itu menjadi manusia, Roh Kudus itu menghidupkan umat manusia, makanya kita bisa hidup. Itu dia, satu di dalam 3. Sama dengan orang Bang Juma, 99 di dalam 1. Sifat 99, tetapi satu Allah itu. Begitu juga dengan Allah kami, satunya Allah kami, tetapi dia 3 sifat. Nah itu dia ya, sifat 3 pribadi. Tetapi ini tidak bisa ini dipisah-pisahkan, ini tetap satu dia. Hanya itu pekerjaannya selama dia di bumi ini. Itulah Tuhan Yesus kami Bang Juma. Itulah di hukum pertama. Kami tetap tidak melenceng. Kami tetap mengalahkan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Tidak Mamon, tidak hubal-hubal yang lain. Makanya sewaktu dulu bangsa Israel memerangi bangsa-bangsa Aram karena bangsa-bangsa Aram ini menyembah hubal, menyembah dewa-dewa hubal. Kami umat Kristen gak ada menyembah hubal. Kami tetap menyembah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Itu hukum pertama. Satu-satu kita bahas Bang Juma. Silakan. Iya, buktikan dulu bahwa Yesus itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Iya, dia datang sebagai manusia Bang Juma. Sama dulu. Itu adalah iman Kristen. Itu iman Kristen. Tuhannya jadi mayat, Tuhannya jadi bayi, Tuhannya jadi letoy, Tuhannya tidur. Itu iman Kristen. Yang kita ingin tahu di sini secara akurat, Tuhannya Yahudi tidak pernah mati. Tuhannya Yahudi tidak serupa dengan manusia. Tuhannya Yahudi bukan manusia dan bukan manusia. Tuhannya Yahudi tidak pernah dibentuk dalam bentuk daging. Tuhannya Yahudi tidak pernah dibunuh. Tuhannya Yahudi tidak pernah dihidupkan. Tapi Tuhannya Yahudi laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan manusia. Yeremia 10 nomor 6. 2 Samuel 7 nomor 22. Tuhan Yahudi tidak serupa dengan apapun. Nah, sedangkan Yesus Tuhannya Kristen serupa dengan cuplis. Nah, ini dulu, Anda menggantikan kemuliaan Tuhannya Yahudi dengan kekutukan manusia Yesus. Anda menggantikan kebesaran Tuhannya Yahudi dengan kekecilan anak Maria. Anda menggantikan kemudian kemahakuasaan Tuhannya Yahudi menjadi kelemahan adiknya Yudas. Gimana ceritanya? Anda mengatakan Anda mempertuhankan Tuhan yang sama. Ya, orang Yahudi tidak pernah meminum darah Tuhannya, tidak pernah makan daging Tuhannya. Orang Kristen ajaran yang dari barat ini makan daging Tuhannya, minum darah Tuhannya. Ini ajaran kanibal. Sekarang permasalahannya hukum pertama aja udah kalian langgar. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Apakah kemudian ilahnya orang Yahudi dilahirkan manusia? Ilahnya Yahudi kemudian pernah mati dibunuh manusia? Apakah ilahnya Yahudi pernah lapar, pernah tidur, pernah ketakutan, pernah was-was? Tidak sama sekali. Sedangkan Tuhan yang kamu sembah, saudariku, adalah manusia terkutuk yang digantung di atas pohon, yang sangat-sangat tidak pantas dijadikan sebagai presiden, apalagi sebagai Tuhan. Sekarang ayo, coba, mana datanya, mana dalilnya? Yang Anda sembah adalah Tuhannya orang Yahudi. Hanya himne Plato. Pada mulanya adalah Logos itu bersama-sama dengan dewa, dan Logos itu adalah dewa. Dewa itu telah berubah menjadi daging. Apa ini? Kolose 2 nomor 9. Ya, pada diri kemanusiaan dan pada diri tubuh manusia. Sudah saat. Pada diri tubuh manusia, Yesus terdiam kedewaan sepenuhnya pada dirinya. Kolose 2 nomor 9. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Dewa datang. Tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan turun derajat, menjadi sama seperti manusia, lalu mengambil rupa manusia, lalu taat, bahkan taat sampai mati digantung di atas pohon. Ini apa ini? Ini apa? Tuhan Yahudi gitu modelnya? Oh no!
Itu adalah sesuatu penyesatan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah yang menginginkan kemudian Tuhan datang nuzul menjadi Krishna, menjadi Zeus, menjadi Hercules, menjadi Atis, menjadi makhluk. Dan itu sama sekali tidak disifati oleh Tuhannya Yahudi. Oke? Jangan ada ilah lain. Alamak. Yang kemudian menghancurkan Bani Nuh, umatnya Nabi Nuh, menenggelamkan Bahtera Nuh dengan adanya Bahtera Nuh. Kemudian tiba-tiba muncul unyu-unyu. Iya, mama, nenek. Apa ini? Kenapa menggantikan Tuhannya Yahudi dengan senggok bayi Yahudi? Ya, itu nggak boleh. Maka kalau Ibu Darni ingin membuktikan kepada kami bahwa Kristen itu agama benar, buktikan sekarang ini juga. Yesus bukan manusia dan Yesus bukan anak manusia. Selama Yesus tidak bisa Anda buktikan bukan manusia, maka selama itu juga Anda hanya klaim pepesan kosong. Demikian. Ya. Nah, Bang Juma, apakah Bang Juma tidak tahu Allahnya orang Yahudi pernah datang ke bumi melalui Musa? Di dalam Al-Quran juga Allahnya orang Yahudi pernah datang melalui sebatang pohon. Nah, di orang Israel, Allahnya Musa pernah mendatangi Musa melalui api dan menuliskan 10 hukum ke 2 loh batu melalui tangan Allah. Nah, itu dia datang. Nah, terus apakah Bang Juma tidak tahu dia juga pernah datang menyerupai malaikat? Sudah ada. Nah, begitu juga dengan Yesus. Yesus di perjanjian baru, dia datang sebagai manusia. Itulah makanya ada ayatnya Yohanes 1, ayat 1 dan 14. Dia datang sebagai manusia. Makanya dicatat, Yesus kelak akan menghakimi dunia. Yohanes 9, ayat 39. Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi dunia. Apa ada para nabi seperti itu untuk menghakimi dunia? Ada. Mana? Coba tunjukkan data seluruh para nabi ada dicatat akan datang, aku akan datang menghakimi dunia. Terus, adakah para nabi itu seperti Yesus ini berkata di dalam Matius 24 ayat 30, 31 dan 32. Aku beserta para malaikatku. Para malaikat bukan 1, 2, 100 Bang Juma. Berlaksa-laksa. Aku akan datang di awan-awan. Aku akan mengumpulkan semua bangsa di hadapanku. Bayangkan itu. Siapa itu? Apakah itu seorang manusia? Apakah itu perkataan seorang nabi? Apakah begitu perkataan seorang utusan? Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Aku beserta dengan para malaikatku akan datang untuk mengumpulkan segala bangsa di hadapanku. Yohanes 6 ayat 40. Aku akan membangkitkannya di akhir zaman. Bayangkan itu. Yesus akan membangkitkan manusia di akhir zaman. Apalagi? Mau apa lagi dalil? Lalu dikatakan lagi di dalam 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Yesus. Semua perbuatan penyesatan kita akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. Tak ada dibilang dihadapkan ke tahta pengadilan Musa, pengadilan Muhammad, pengadilan Daud, pengadilan seluruh para nabi, nggak ada. Tetapi ada tercatat ini tertulis 2 Korintus 5 ayat 10. Itulah tandanya bahwasanya Yesus itu memang Tuhan. Dan juga malaikat berkata kepada Maria, engkau akan melahirkan seorang anak yaitu Tuhan dan Juru Selamat. Kalian sudah dikatakan di dalam Al-Quran, berimanlah kalian kepada malaikat-malaikat. Berimanlah kalian kepada rasul-rasul. Berimanlah kalian kepada para nabi. Malaikat-malaikat itu harus kalian imani. Dikatakan di dalam Al-Quran itu kalian harus beriman kepada nabi, kepada malaikat. Nah, malaikat mengatakan, mengabarkan kepada Maria, engkau akan melahirkan seorang anak yaitu Tuhan dan Juru Selamat. Kepada penguasa kegelapan, Yesus sudah mengakui dirinya adalah Tuhan dan Allah. Dikatakannya pada saat itu, sewaktu dia dicobai di bukit. Nah, apa kata Yesus? Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Siapa pada saat itu yang dicobai? Hanya Yesus. Dia sudah mengaku secara tidak langsung, akulah Tuhan, sembahlah Tuhan Allahmu saja. Begitu Bang Juma. Kami sudah dalilnya.
Nah itu. Ya, silakan dengan seperangkat ya dalil-dalil yang Anda gunakan untuk mengganti kemuliaan Tuhannya Yahudi dengan Tuhannya orang Barat bernama Yesus. Silakan aja, silakan. Tapi sampai detik ini tak ada orang Kristen di atas muka bumi ini yang mampu membuktikan Yesus itu bukan manusia. Itu dulu. Nah, terkait dengan tuduhan Bu Darni, Tuhan datang dalam rupa apa, malaikat, tiang api atau pohon dan seterusnya. Al-Quran sudah menjawab itu. Wa ma kana li basharin ayyukallimahullahu illa wahya aw min wara hijab aw yursila rasulan. Itu jelas sekali dikatakan, tidak pantas kemudian Allah datang ke atas muka bumi berbicara langsung kepada manusia, melainkan Allah itu berbicara dengan perantaraan wahyu, 1, perantaraan belakang tabir, 2, dan perantaraan malaikat, 3. Jadi tidak pantas kemudian. Nah, terkait dengan Nabi Musa yang Anda tuduhkan bahwa dia bertemu dengan Tuhan, di dalam kitab Anda sendiri, Kisah Para Rasul 7 di nomor 35 jelas sekali dikatakan bahwasanya Musa inilah yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepada Musa di Gunung Sinai. Jadi yang menampakkan diri kepada Nabi Musa itu bukan Tuhan, tapi malaikat Tuhan. Makanya Yesus berkata dalam Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Nah, artinya malaikat yang datang ke tengah-tengah Bani Israel, ke tengah-tengah Gunung Sinai, yang datang kemudian kepada Nabi Musa, itu bukan Tuhan, tetapi malaikat kemudian. Karena itu ada datanya di dalam kitab saudara. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan penjelasan Bu Darni bahwa Yesus itu datang akan menjadi hakim. Kenapa bukan nabi yang lain datang menjadi hakim? Jelas. Nabi lain tidak datang menjadi hakim karena nabi lain tidak ada yang dituhankan. Yesus datang untuk yang kedua kalinya karena dia ada yang terdakwa. Siapa yang terdakwa itu? Yang menuhankan dirinya, yang menggantikan kemuliaan Tuhannya dengan mendudukkan dirinya sebagai pengganti Tuhannya. Itu tugas Yesus. Wa iskalallahu ya Isa mana Maryam, anta qulta linnas, wahai utusanku, nabiku, rasulku, anak laki-lakinya wanita yang kuciptakan bernama Maryam, yang adalah Isa, apakah engkau yang mengajarkan kepada manusia-manusia cuplis ini untuk menuhankan dirimu, menggantikan aku? Menuhankan dirinya. Yohanes 12:48. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku katakan di tengah-tengah Bani Israel. Perkataan itulah yang kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Jadi bukan ucapan Paulus, bukan ucapan Matius, bukan ucapan Markus, bukan ucapan Yohanes, tapi ucapan Yesus. Segala firman yang Yesus sampaikan di tengah-tengah Bani Israel dari tahun 30 sampai 33 Masehi. Bukan yang ditulis belakangan. Paulus berkata, bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud ini adalah ucapan-ucapan Yesus yang Yesus ucapkan, yang akan menjadi hakim di tengah-tengah Bani Israel. Nah, celakanya nanti ketika Yesus itu datang, orang-orang Kristen, oh Tuhanku Yesus, I love you full. Oh Tuhanku Yesus, kami telah bernubuat mengusir setan, ngumpul perpuluhan demi namamu. Apa kata Yesus? Nyala daripada aku tak mengenal kalian. Kenapa Yesus tidak mengenal kalian? Karena Yesus hanya mengenal pengikutnya. Pengikutnya itu adalah melakukan apa Yesus perintahkan. Perintah Yesus, sembah diriku atau sembah Allah? Yesus memerintahkan, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan hanya kepada engkaulah berbakti. Wahai Maria, jangan kau menyentuh aku, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada ilahku dan ilahmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Itu jelas itu. Jadi kembali kepada tema, Ibu Darni belum sanggup membuktikan Yesus bukan manusia. Saya sanggup membuktikan Tuhannya Yahudi bukan manusia. Bilangan 23 nomor 19. Aku Tuhan, aku Allah, bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus, aku manusia dan aku anak manusia. Itu adalah satu kenyataan pahit yang harus Ibu Darni akui, bahwasanya Kristen menyembah bukan Tuhan, tetapi Kristen menyembah utusan Tuhan. Ingat, Kisah Para Rasul 13 nomor 23.
3. Orang Israel harus tahu, yang kumaksud adalah Yesus, yang ditunjuk oleh Allah sebagai perantara bagi Tuhan dan manusia, yang melakukan mujizat, kekuatan dan tanda-tanda di tengah-tengah Bani Israel, yang dilakukan oleh Allah. Sebagaimana yang engkau tahu. Itu adalah Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Sedangkan Kisah Para Rasul 13 nomor 23, Tuhan mengutus juru selamat sebagaimana yang dijanjikan kepada Bani Israel, yaitu Yesus Kristus. Demikian. Diambil alih dulu sebentar, Dinda. YouTube saya ini ada masalah. Silakan, Dinda Ardiansa, Dinda Alif, Nora. Nah, tadi kan Bang Juma menuntut Yesus itu bukan Tuhan, tetapi belum berani Bu Darni membuktikan bahwasanya Yesus itu adalah manusia. Yes, dia datang sebagai manusia ke bumi. Kalau ada umat Kristen menolak kedatangan Yesus datang sebagai manusia, itu penyesat. Sesuai dalil 2 Yohanes 1 ayat 7. Yesus datang ke dunia sebagai manusia. Sebelum datang ke dunia itu, dia apa? Dia adalah firman Allah itu sebelum datang. Jadi sewaktu dia di muka bumi ini, dia menjadi sebagai manusia dan juga keilahian juga beserta dia. Karena dia juga selama di muka bumi ini banyak sekali perbuatan-perbuatan yang mujizat, yang luar biasa yang dilakukan. Contoh, dia bisa menyembuhkan orang pendarahan yang 16 tahun. Dijamah saja tubuh jubahnya itu sembuh seketika. Dan orang buta bisa melihat. Dan orang lumpuh bisa berjalan. Dan air menjadi anggur. Dan 5 roti 2 ikan menjadi memberi makan orang puluhan ribu. Dan sisa 12 keranjang. Dan angin topan diredakan yang begitu dahsyat di tengah lautan. Tetapi dia hanya menjamah angin itu, dia meredakannya. Itu keilahiannya sewaktu dia di muka bumi ini. Dia melakukan kuasa dan mujizatnya itu. Mana ada para nabi seperti itu? Kalaupun ada Musa hanya membelah laut doang, hanya seperti itu. Beda dengan Yesus menghidupkan orang mati. Hai Lazarus, keluarlah engkau. Dia sudah mati 4 hari. Dan juga banyak yang dilakukan mujizat-mujizat. Itu kekuasaannya dilakukan sewaktu dia di muka bumi ini. Jadi kami, umat Kristen, harus dan wajib mengimani dan harus mengimani Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Malaikat aja mengatakan kepada Maria bahwasanya yang kau lahirkan itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan Yesus sendiri juga mengaku kepada penguasa kegelapan bahwasanya dia adalah Tuhan dan Allah yang harus disembah. Nah, jadi kenapa Tuhan Yesus kami sembah? Karena kalau engkau melihat aku, kata Yesus, engkau sudah melihat Bapa. Aku dan Bapa satu. Nah, itu maka berani Allah. Yesus mengatakan seperti itu, aku dan Bapa satu. Mana mungkin berani berkata Nabi Muhammad, Abraham, atau para nabi yang lain mengatakan, jika engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Mana berani para nabi berkata seperti itu? Atau berani berkata seperti ini para nabi? Aku adalah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku akan hidup walaupun sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Adakah Nabi berkata seperti itu? No, tak berani, nggak ada kuasanya. Kenapa Yesus berkata seperti itu? Karena dia kelak di akhir zaman membangkitkan orang mati. Ada ayatnya tadi di dalam Yohanes 6 ayat 40. Aku akan membangkitkan kelak di akhir zaman. Luar biasa, merinding aku. Kalau kalian masih menolaknya sebelum dia datang, itu terserah kalian. Nah, apalagi kata Yesus waktu dia di muka bumi ini. Aku adalah garam dunia. Akulah terang. Akulah jalan yang lurus. Itu jangan terlalu panjang itu. Jangan terlalu panjang itu. Tunggu dulu, Bang Cuma juga panjangnya. Belum ada 5 menit, gitu. Aku semangat mengabarkan Injil tentang Yesus ini supaya kalian bertobat. Sebelum kedatangan Yesus, biarlah kita ini sudah bertobat, beri diri kita dibaptis, dan begitu dia datang nanti kita semua akan dibawa ke kerajaannya. Silakan. Amin. Oke. Saudari Bu Darni belum membuktikan Yesus itu Tuhan, bahkan membantu saya dengan mengatakan Yesus itu adalah manusia. Dengan demikian, gugur. Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhannya Bani Israel. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Bu Darni mengatakan, oh tunggu dulu, ada ilah lain dalam rupa manusia, yaitu engkau sendiri yang datang dalam bentuk manusia. Itu kan ucapan konsep, doktrin, dogma. Karikatur yang dibuat sendiri oleh gereja, oleh Kristen.
Apa itu? Tuhan datang dalam bentuk manusia, nebus dosa manusia. Itu kan karikatur. Lalu bagaimana dengan Yesus? Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Loh, tadi mampu katanya benar nih. Menghidupkan orang mati, bla 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 bla. Ternyata kemampuan Yesus itu didapatkan dari Tuhan yang mengutus dirinya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lah, faktanya kamu mampu membangkitkan Lazarus. Oh, itu karena aku melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Bapa perintahkan untuk aku lakukan. Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu, orang Batak harus tahu, orang Jawa harus tahu, orang Indonesia harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa mengasihi Tuhanku, dan aku Yesus melakukan segala apa yang diperintahkan Tuhanku untuk aku kerjakan. Selesaikan, sederhana itu. Cuman karena Kristen, terlanjur masuk dalam doktrin dogma yang sangat-sangat membodohi diri sendiri, maka mau tidak mau anak orang dipaksa menjadi Tuhan dengan dalil bla 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 bla. Andai saja orang yang berakal sehat, ketika Yesus kemudian naik pesawat keliling dunia, lalu menggunakan toa yang paling kencang, orang mati pun mendengarkan dalam kubur, lalu berkata, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Meskipun itu terjadi, orang berakal tidak akan pernah mau menuhankan Yesus. Tidak akan mau. Kenapa? Yesus sedang memproklamirkan firman Tuhan. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Jadi Yesus sedang menyampaikan firman Tuhan. Sama seperti Nabi Musa. Innani anallah, la ilaha illa ana. Nabi Musa naik ke bukit lalu berkata kepada kaumnya, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Apakah Yahudi kemudian menyembah Musa? Tidak. Tidak. Hanya orang Kristen yang berasal dari barat menggantikan dewa Hercules dengan nama Yesus dan menuhankan kemudian orang yang mereka anggap sebagai Yesus. Kenapa begitu terjadi kepada Kristen? Karena Kristen ini bukan ajaran orang Yahudi. Kristen ini bukan ajaran para nabi. Kristen ini adalah ajaran orang Roma. Kekaisaran Roma lah yang menggantikan kedudukan dewa-dewa mereka dengan Bapa, dengan Anak, dengan Roh. Maka muncul kemudian konsep Trinitas, Tritunggal. Itu yang perlu Ibu Darni pahami. Jadi ketika Ibu takjub melihat Yesus membangkitkan orang mati, air menjadi anggur, badai menjadi tenang. Itu kenapa? Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Baca kesaksian Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian semua orang, termasuk Yohanes Pembaptis, bahwa semua mujizat yang aku lakukan, membangkitkan Lazarus, membuat air menjadi anggur, roti memberikan hidup, memberikan roti kepada ribuan manusia, apalagi membuat orang buta melihat orang lumpuh jalan, apalagi membuat nasi menjadi batu tawas, apalagi sebutkan semuanya mujizat-mujizat itu, sebutkan. Ternyata segala yang Yesus lakukan itu, justru yang dilakukan Yesus itu bersaksi kalau dia adalah utusan Allah. Yesus melakukan segala apapun yang diperintahkan. Makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan. Yohanes 14 nomor 31. Orang Batak harus tahu. Orang Indonesia harus tahu. Dunia harus tahu, kata Yesus, bahwa aku Yesus selalu mengasihi Bapa Tuhanku dan melakukan segala apa yang Tuhanku perintahkan untuk aku kerjakan. Subhanallah. Makanya di dalam Ibrani 5 nomor 7, sebagai manusia, sebagai hamba Allah, sebagai ciptaan Allah, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Sang Khalik yang mampu menyelamatkannya dari kematian, dari penyaliban. Dan atas kesolehannya, doa Yesus sebagai ciptaan Tuhan dikabulkan, lolos dari kematian. Nah, kembali kepada tema kita. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Orang Kristen melantik ponakannya Elizabeth
ponakannya Zakaria, sepupu sekalinya Yohanes Pembaptis, saudara kandungnya Yakobus dan Yusuf, sebagai Tuhan menggantikan Tuhannya Yahudi. Ini adalah satu tindakan yang dikutuk oleh Tuhan, karena Tuhan mengatakan jangan ada ilah lain di hadapanku. Ternyata Ibu Darni dan teman-temannya menggantikan Tuhannya Yahudi dengan melanti anak orang dengan berbagai macam tipu daya yang bisa menjebak orang-orang yang lemah akal. Sekali lagi, Bilangan 23 nomor 19, Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus adalah manusia dan juga adalah anak manusia. Teman-teman setia channel Zanikun dimanapun Anda berada, hari ini saya ingin mengajak kalian duduk sejenak, membuka hati, membersihkan pikiran, dan berani mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin terasa mengganggu, yang mungkin membuat kita tidak nyaman, tetapi justru disitulah letak kekuatan refleksi kita. Karena kesadaran tidak lahir dari kenyamanan, tapi dari guncangan. Kita hidup di zaman di mana informasi begitu deras, keyakinan begitu beragam, bahkan kadang bercampur aduk antara logika, tradisi, dogma, dan emosi. Dan saya ingin bertanya, apakah kita benar-benar mengenal Tuhan kita? Atau jangan-jangan kita hanya mewarisi kata orang tua, ikut-ikutan budaya, tanpa pernah berpikir kritis? Manusia, makhluk yang lemah dan bergantung. Teman-teman, mari kita jujur dulu. Siapa kita ini sebenarnya? Kita adalah manusia yang lemah. Kita lapar, haus, mengantuk, lelah. Kita butuh makan, minum, istirahat, buang hajat. Kalau tidak, tubuh kita rusak, jiwa kita merana. Apakah ada di antara kita yang bisa hidup tanpa makan sebulan penuh? Apakah ada yang bisa bertahan tanpa tidur selamanya? Tidak ada. Bahkan yang paling kuat sekalipun pasti runtuh. Tubuh manusia punya batasan biologis yang mutlak. Tanpa asupan energi, sel-sel akan mati. Tanpa tidur, otak akan kacau, pikiran terganggu, bahkan bisa berujung pada kematian. Lihatlah para atlet yang gagah. Mereka pun harus makan teratur dan beristirahat. Lihatlah para pemimpin dunia yang perkasa. Mereka pun bisa jatuh sakit hanya karena kelelahan. Tidak ada manusia yang kebal dari hukum kebutuhan ini. Maka ketika kita sadar, ternyata semua manusia tanpa kecuali tunduk pada kebutuhan dasar itu, tidakkah jelas bagi kita bahwa kelemahan adalah bagian dari hakikat kemanusiaan? Dan tidakkah ini semakin menegaskan bahwa sesuatu yang disebut Tuhan harus sepenuhnya berbeda dari sifat ini? Maka jelas, kebutuhan biologis adalah tanda keterbatasan. Pertanyaannya, jika Tuhan seperti manusia, nah, sekarang mari kita ajukan pertanyaan berani. Kalau Tuhan itu lapar, haus, mengantuk, lalu tidur, apakah ia masih pantas disebut Tuhan? Teman-teman, coba bayangkan, seandainya Tuhan tidur 1 jam saja, apa yang terjadi pada alam semesta ini? Apakah bumi tetap berputar? Apakah matahari tetap bersinar? Apakah bintang-bintang tetap bertahan di jalurnya? Bagaimana dengan detak jantung kita? Dengan tarikan nafas kita? Siapa yang menjaganya kalau Tuhan tidur? Apakah mungkin Tuhan, sang pengatur segala sesuatu, berhenti sejenak karena mengantuk? Bayangkan seandainya dalam hitungan detik saja sang penguasa alam semesta menutup mata karena kantuk, apa yang akan terjadi? Apakah hukum gravitasi tetap bekerja? Apakah lautan tidak meluap? Apakah jantung kita tetap berdetak dengan ritme yang teratur? Semua yang ada di jagat raya ini, dari partikel terkecil hingga galaksi terbesar, hanya bisa bertahan karena ada satu zat yang senantiasa mengatur tanpa henti. Jika Tuhan bisa lengah karena kantuk, berarti ada ruang kosong dalam kekuasaannya. Ada momen di mana semesta dibiarkan tanpa pengawas. Bukankah itu mustahil? Bukankah jika ada kekosongan sekejap saja, maka alam semesta akan jatuh ke dalam kekacauan total? Maka pertanyaan ini penting untuk kita renungkan dalam-dalam. Adakah Tuhan sejati yang bisa lelah, apalagi tertidur, sementara seluruh kehidupan bergantung kepadanya setiap saat? Allah dengan tegas menjawab semua keraguan itu. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Perhatikan teman-teman, tidak mengantuk, tidak tidur. Ayat ini menghantam kesadaran kita. Seolah Allah berkata, jangan pernah menyamakanku dengan makhluk. Aku tidak pernah lelah, aku tidak pernah butuh istirahat. Aku berbeda dari kalian. Dan disinilah letak kebesaran sifat Allah. Berbeda dengan ciptaan yang setiap detiknya harus mengisi energi. Allah adalah sumber energi itu sendiri. Dialah yang menyalakan cahaya matahari tanpa pernah padam,
yang mengalirkan air sungai tanpa pernah kering, yang menjaga detak jantung kita tanpa pernah lengah. Jika Allah sejenak saja berhenti, seluruh sistem kehidupan akan lumpuh. Maka pernyataan Al-Quran ini bukan sekadar kalimat indah, tapi peringatan keras agar kita menyadari perbedaan mutlak antara Sang Pencipta dan makhluk ciptaan. Inilah bukti keagungan dan kesempurnaannya. Allah tidak pernah terikat oleh kelemahan, tidak terbelenggu oleh kebutuhan, dan tidak pernah berhenti mengurus alam semesta. Betapa jauh dan mustahil untuk membandingkannya dengan manusia yang rapuh. Sekarang mari kita bandingkan dengan kisah-kisah dalam Bible. Bible menceritakan Yesus lapar, haus, tidur, bahkan menangis. Yesus dicatat berdoa, dan pada puncaknya ia disalib. Lalu kita bertanya, jika ia lapar, berarti ia butuh makanan. Jika ia haus, berarti ia butuh minuman. Jika ia tidur, berarti ia butuh istirahat. Jika ia berdoa, berarti ia bergantung pada yang lebih tinggi. Kalau ia mati, lalu siapa yang menghidupkan kembali? Teman-teman, apakah sifat-sifat seperti ini pantas disematkan pada Tuhan? Perbedaan esensial Tuhan versus Rasul. Kita harus jernih. Mukjizat yang Yesus lakukan, menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, memberi pengajaran luar biasa. Itu adalah tanda kenabian, bukan tanda ketuhanan. Bukankah Musa juga membelah laut? Bukankah Ibrahim selamat dari api? Bukankah Muhammad SAW membelah bulan? Apakah itu membuat mereka Tuhan? Tidak. Itu semua adalah tanda kerasulan. Bukti bahwa mereka diutus oleh Allah. Bedanya, para nabi tunduk kepada Allah, sedangkan Allah tidak tunduk kepada siapapun. Yesus berdoa, Allah tidak berdoa. Yesus tidur, Allah tidak tidur. Yesus butuh makan, Allah tidak butuh apa-apa. Teman-teman muda, mari kita jujur pada hati nurani. Mengapa kita seringkali menerima sesuatu tanpa berpikir? Karena sejak kecil kita dicekoki doktrin, kita lebih suka merasa aman dalam kebiasaan daripada mencari kebenaran. Tapi bukankah kita diajarkan untuk menggunakan akal? Apakah Tuhan yang sejati itu lemah? Apakah Tuhan yang sejati itu butuh makan dan minum? Apakah Tuhan yang sejati bisa dibunuh oleh ciptaannya sendiri? Tidakkah itu bertentangan dengan logika? Tidakkah itu menghina kebesaran Tuhan? Al-Quran dengan tegas mengingatkan, sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam hanyalah seorang rasul, yang sebelumnya telah berlalu beberapa rasul, dan ibunya seorang yang sangat benar. Keduanya biasa memakan makanan. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 75. Lihatlah, Al-Quran tidak menutup-nutupi. Isa dan ibunya adalah manusia, mereka makan, mereka minum. Bayangkan seandainya sehari saja mereka tidak makan. Rasa lapar akan menghantam, tubuh akan lemah. Bukankah ini ciri manusia biasa? Dan siapapun yang makan dan minum, berarti tidak bisa lepas dari kebutuhan. Seseorang yang bergantung pada makanan untuk bertahan hidup menunjukkan keterbatasannya. Ia harus mencari, mengambil, mengunyah, mencerna. Semua proses biologis yang membuktikan ia adalah ciptaan, bukan pencipta. Dan siapapun yang bergantung pada kebutuhan, tidak mungkin Tuhan. Maka jelaslah pesan Al-Quran. Isa dan ibunya adalah hamba Allah yang dimuliakan, tetapi tidak mungkin menjadi Tuhan, karena mereka tunduk pada hukum kebutuhan yang mengikat setiap manusia. Teman-teman setia channel Zanikun dimanapun Anda berada, izinkan saya mengajukan sederet pertanyaan yang harus kalian jawab dengan hati jujur. Apakah mungkin Tuhan merasa lapar dan mencari makanan? Apakah mungkin Tuhan merasa lelah dan tertidur di tengah jalan? Apakah mungkin Tuhan menangis karena tak berdaya? Apakah mungkin Tuhan berdoa kepada Tuhan lain? Apakah mungkin Tuhan bisa disalib oleh makhluk ciptaannya sendiri? Kalau iya, lalu apa bedanya Tuhan dengan manusia? Kalau sama-sama lemah, kenapa kita menyembahnya? Bukankah penyembahan seharusnya hanya kepada yang Maha Kuat, Maha Esa, Maha Hidup, dan tidak pernah bergantung? Teman-teman, saya tidak sedang mengajak kalian membenci siapapun. Tidak, saya mengajak kalian berpikir kritis, jujur, dan berani. Jangan biarkan diri kita hidup dalam kebingungan. Kita harus berani bertanya, apakah Tuhan bisa lapar dan tidur? Kalau jawabannya iya, maka itu bukan Tuhan. Kalau jawabannya tidak, maka jelaslah siapa yang benar-benar Tuhan. Allah adalah Tuhan yang tidak tidur, tidak lapar, tidak haus, tidak tunduk pada siapapun. Dan itulah kebenaran yang membebaskan kita. Teman-teman setia channel Zanikun dimanapun Anda berada, mari kita sama-sama merenung. Jangan berhenti di sini, diskusikan, pikirkan, baca kembali kitab suci, bandingkan dengan hati jernih. Jangan biarkan keyakinan kita hanya warisan buta. Tulis di kolom komentar jawaban kalian.
Apakah Tuhan bisa lapar dan tidur? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.